Saya mau buka anak muda di tempat ini. Shalom. Semua bersuka cita, amin. Semua siap memuji nama Tuhan. Sebentar kita akan memuji nama Tuhan dan menyembah Dia. Sedang kita semua bangkit berdiri, teman-teman. Kita satukan hati kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur Yesus buat pagi hari ini Tuhan, buat kesehatan, buat anugerah, buat kebaikan yang Kau berikan
puji dan menyembah Tuhan. Saya siap masuk dalam penyembahan. Terima kasih Bapak yang sudah ini. Tuhan yang kami rindukan Tuhan. Kami rindu berada di dalam hadirat Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus, satu hari di dalam hadirat, satu hari di
percaya Tuhan sangat baik bagi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami ingin mendengar firman. Bila Kau mengurapi kami pendengaran kami, bila kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh menaruhnya di dalam hati kami, kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Hamba-Mu yang Kau percayakan pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya urapan yang baru senantiasa Tuhan curahkan kepada hamba-Mu Tuhan, sehingga lewat hamba-Mu juga boleh menjadi berkat bagi sahabat-sahabat kami, anak-anak muda di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kita adalah Tuhan Yesus baik. Mari kita buka kitab kita di dalam 1 Tawari. Di dalam 1 Tawari pasal yang ke-16 ayat yang ke-34. Satu Tawari 16 ayat yang ke-34. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada berapa banyak kita yang hadir pada pagi hari ini yang merasakan Tuhan Yesus baik dalam hidupnya? Boleh angkat tangannya. Tuhan Yesus baik bagi kita, tentu perkataan Tuhan Yesus baik ini yang kita keluarkan tentu ada alasannya. Kalau Daud menuliskan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan baik, Daud sudah merasakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidupnya, mulai dari dia masih muda sampai dia menjadi seorang raja. Tuhan tetap memberkati hidupnya. Dia merasakan Tuhan Yesus itu baik. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita semua, apa alasan teman-teman, apa alasan saudara-saudara yang hadir mengatakan Tuhan Yesus itu baik? Apa alasan saudara? Mungkin ada yang bilang Tuhan Yesus itu baik karena Tuhan itu hari ini memberikan saya itu juara 1 bang. Mungkin ada yang bilang saya mengatakan Tuhan Yesus baik alasannya karena Tuhan memberkati pekerjaan saya. Ada yang bilang saya mengatakan Tuhan Yesus itu baik karena Tuhan memberikan kesembuhan kepada saya. Memang apa yang telah baru saja saya katakan itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Namun pada pagi hari ini ada satu hal yang menjadi alasan pribadi saya mengapa saya mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Hal yang saya mau katakan, alasan saya itu adalah ketika Tuhan tidak membiarkan saya jauh dari Dia, itulah alasan saya mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Nah, apa yang seringkali membuat manusia sebenarnya jauh dari Tuhan? Hal yang sangat-sangat sering membuat manusia jauh dari Tuhan adalah dosa. Dosalah yang membuat manusia itu jauh dari Tuhan. Nah, kalau kita sudah berdosa, tentu pasti kita telah berbuat kesalahan. Ketika kita sudah berbuat dosa, maka disitulah kita telah berbuat kesalahan. Nah, maka Tuhan Bapa sebagai Bapa yang baik dikatakan di dalam, yuk kita buka di dalam kitab Yesaya
Nah ini seperti saya katakan tadi, apa yang menjadi pemisah yang membuat manusia jauh? Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Nah kalau kita teruskan, sehingga ia tidak mendengarkan ialah segala dosamu. Nah, Tuhan ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, maka bukti kasih Tuhan itu kepada kita, Tuhan menasihati kita, Tuhan menegur kita. Yuk kita buka di Wahyu, biar kita semua membaca di Wahyu 3. Wahyu 3 ayat yang ke-19. Wahyu 3 ayat 19, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Seorang bapa yang baik tidak akan membiarkan anak-anaknya jauh dari dia. Seorang bapa yang baik tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya melakukan sebuah kesalahan. Karena apa? Karena sebuah dosa akan membuat manusia jauh dari Bapa. Dan apa akibatnya kalau manusia jauh dari Bapa? Kita ingat kembali perumpamaan anak yang hilang. Ketika seorang anak ini jauh dari bapaknya, apa yang terjadi dalam kehidupannya? Oke, pertama dia pergi dengan membawa berkat-berkat dari bapaknya. Dia pergi. Namun ketika dia jauh dari bapaknya, mulai kesusahan datang. Mulailah masalah menghampirinya. Sehingga apa yang terjadi hari demi hari, bahkan kalau kita baca itu selanjutnya, mungkin makanan yang harusnya bukan untuk dia saja pun harus dia makan. Nah, orang yang jauh dari bapaknya hidupnya tidak akan pernah. Orang yang jauh dari bapaknya tidak akan pernah hidupnya mempunyai damai sejahtera. Hanya ada masalah. Karena apa? Enggak ada lagi yang memperhatikan. Nah, Tuhan di sini sebagai Bapa yang baik, seperti yang saya bilang tadi, dia tidak akan pernah membiarkan kita jauh dari Dia. Ketika kita berbuat salah, Dia menegur kita. Mungkin kalau kita sedikit bebal, Dia mungkin, kalau istilah dalam keluarga, seorang ibu yang melihat anaknya nakal, mungkin dia pertama nasihati, jangan nakal anakku, gak bagus kayak itu perbuatan yang gak benar. Mungkin anaknya sedikit bandel, mungkin sekali dua kali dinasehati, ketiga kali mungkin sedikit cubitan, terdampar di tubuh seorang anak ini, kan begitu. Nah, maksud dari orang tua ini sebenarnya bukan dia membenci anaknya. Maksud dari orang tua ini dia sebenarnya karena dia mengasihi. Supaya apa? Supaya anak ini tahu bahwa itu salah, tahu ini jalan yang dia kerjakan itu nggak benar, sehingga lewat teguran, lewat nasihat, bahkan mungkin sedikit cubitan, itu akan merubah sikapnya. Nah, Tuhan juga katakan demikian, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Mungkin kalau kita pikir bagaimana Tuhan menghajar kita, dia kan jauh di sana, dia mana mungkin bisa menimpa saya, dia nggak mungkin bisa menampar saya. Mungkin hal yang dimaksud menghajar ini mungkin Tuhan menegur kita lewat masalah hidup kita. Nah, Tuhan baik itu bukan berbicara tentang apa yang kita terima saja, tapi lewat masalah mungkin juga Tuhan sedang menunjukkan Tuhan itu baik. Karena lewat masalah yang kita hadapi, kita juga boleh disadarkan oleh Roh Kudus, apa yang kita kerjakan ini nggak benar, apa yang kita kerjakan ini salah, sehingga kita mengalami suatu masalah, kembali kita mengingat Tuhan. Ampuni aku Tuhan, ternyata apa yang aku buat ini, apa yang aku perbuat ini salah di mata Tuhan. Nah, sehingga lewat masalah ini pun kita boleh kembali dekat kepada Tuhan. Nah, sebenarnya tujuan Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat dalam hidup kita. Walaupun mungkin ada masalah sedikit, tapi kita percaya itu adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita.
Saya mau menceritakan sedikit kesaksian. Kesaksian ini teman saya melayani juga, dan dia berada di Brastagi, Tanah Karo. Nah, pada umumnya masyarakat di Tanah Karo bekerja sebagai petani, seperti ya ke ladang, mungkin ada ladang jeruk atau ladang apa. Nah, orang tua ini juga bekerja di ladang, dan teman saya ini seorang pelayan Tuhan, dia yang namanya hamba Tuhan yang melayani di gereja Tuhan. Mungkin sering sekali dalam satu minggu itu, bukan hanya sekali dia pergi ke gereja, mungkin beribadah, dia latihan, mungkin ada rapat atau hal-hal yang lain untuk mengurus anak-anak youth-nya gitu kan, karena dia juga pelayan Tuhan. Nah, satu kali orang tua ini merasa kalau waktu anaknya ini sudah habis ke gereja, nggak ada lagi waktunya untuk membantu dia ke ladang, nggak ada lagi waktunya untuk mungkin memompa jeruknya, memompa tanaman-tanamannya. Orang tua ini merasa, ini kalau saya kerja sendiri kapan selesainya? Kerjaannya hanya ke gereja, dalam seminggu 3 kali ke gereja. Setiap pergi ke gereja paling enggak 2 jam, 3 jam, 4 jam. Nah, ini kapan lagi? Kalau kami nggak kerja, apa yang mau dipanen? Jadi pada suatu saat orang tua ini ngomong ke anaknya, dia bilang gini, ngapain lagi lah kamu melayani? Hari-harimu habis semua di gereja, tak pernah lagi kamu bantu saya di ladang bekerja. Memangnya bisa lewat pelayanan, lewat kamu pergi ke gereja selalu, hidup kita diberkati Tuhan, panenan kita bisa berhasil? Udah mulai besok gak usah lagi melayani. Orang tua ini ngambil keputusan supaya anaknya ini gak usah melayani lagi. Tentunya kadang-kadang sebagai anak ini, kalau dibilang nanti nggak mendengarkan orang tua, dibilang membangkang. Tapi kalau didengarkan satu sisi, berat rasanya hati ini untuk meninggalkan pelayanan seperti itu ya. Namun saudara, beberapa waktu kemudian akhirnya dia menjumpai gembalanya. Dia bilang, dia manggil gembalanya sana, om, mungkin minggu depan aku udah mau melayani lagi lah. Diceritakan mungkin banyak alasan-alasan. Setelah, kalau nggak salah kemarin setelah dia pulang gereja lah, dia ngomong kalau dia itu nggak usah melayani lagi untuk minggu depan. Namun sebagai gembala ya, namanya dia sudah mengambil keputusan, mungkin dipaksain begitu, nggak mungkin, nggak boleh, harus melayani. Tergantung, pasti kalau namanya pelayan itu harus dari hati juga kan gitu. Nah, setelah dia ngomong ke gembalanya, ya akhirnya gembalanya ya terserah. Saudara tahu apa yang terjadi? Hari itu juga setelah dia pulang dari gereja, sorenya kalau nggak salah kecelakaan. Akhirnya dia masuk rumah sakit, Yoname. Kemudian namanya gembala, pasti dia jenguk. Kalau ada jemaat atau pelayan yang sakit kan begitu, dia datang. Kemudian dia bercerita. Nah, pada akhirnya dia ngomong sama teman saya ini, ucapanmu yang kemarin coba kepikirkan kembali. Dia juga kasih penjelasan kepada orang tuanya, banyak penjelasan, mungkin firman Tuhan juga. Nah, ini saudara, kalau secara dunia mungkin banyak orang bilang kebetulan aja. Mungkin dia setelah ngomong itu dia kecelakaan, ataupun kalau nggak ngomong juga mungkin sore juga kecelakaan gitu ya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu harus menghubungkan hidup kita ini dengan Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup kita ini pasti terjadi seizinnya Tuhan, seperti itu. Nah, jadi akhirnya setelah diberikan penjelasan, akhirnya dia kembali melayani. Nah, ini saudara sebenarnya cara Tuhan supaya anak ini, sahabat saya ini, supaya dia tak jauh dari Tuhan. Karena nggak bisa kita bayangkan kalau hidup kita ini
nggak melayani Tuhan, mungkin kita juga nggak bisa mengarahkan hidup kita sendiri tanpa ada gembala, tanpa ada kakak rohani, mungkin seperti itu ya. Jadi kenapa firman Tuhan ini saya sampaikan kepada kita? Tuhan sedang bicara kepada kita bahwa Tuhan itu baik bagi kita, Dia mengasihi kita, Dia tidak ingin kita itu jauh dari Dia. Ketika kita mulai malas untuk melayani Tuhan, ketika kita malas untuk beribadah kepada Tuhan, mungkin ada satu teguran yang Tuhan berikan buat kita. Jangan sampai teguran yang Tuhan berikan itu teguran yang berat. Jangan sampai seperti yang bilang, jangan sampai dihajar hanya masih ditegur saja kita udah berubah. Memang maksud Tuhan ini walaupun Dia menghajar kita, tapi maksud Tuhan sebenarnya baik. Tapi kan alangkah baiknya kalau ketika Tuhan masih tegur saja, jangan seperti itu. Kalau udah malas beribadah, harus bangkit lagi, jangan malas lagi. Ayo rajin beribadah, melayani Tuhan lah. Langsung berubah, bertobat. Jadi lewat kesaksian ini saudara, firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, ayolah bangkitkan semangat kita. Jangan pernah kita lemah dan kita pernah jauh lagi dari Tuhan. Kalau ada pun kesalahan-kesalahan kita, mungkin kita ditegur Tuhan lewat Roh Kudusnya, kita berubah. Karena kita sesungguhnya nggak sanggup jauh dari Tuhan. Sesungguhnya kita itu nggak mampu kalau Tuhan itu nggak ada bersama-sama dengan kita. Saya pikir saya bisa menikmati berkat Tuhan bukan karena kekuatan saya, tapi karena ketika Tuhan pakai caranya untuk saya bisa melayani Tuhan, itu luar biasa buat saya. Saya nggak pernah berpikir kalau harus menjadi seorang yang membawa firman Tuhan sebenarnya. Dulu hanya pikiran saya itu ya udah jadi pemain musik aja. Tapi kesaksian pengalaman sahabat saya ini kadang-kadang membuat saya nggak berani mundur sebenarnya. Saya melihat lewat sahabat saya ini bahwa sebenarnya Tuhan itu rindu kalau Tuhan suruh kita supaya kita tetap melayani Dia lah. Dekat dengan Dia, dekatlah dengan Dia. Jangan pernah kita mau jauh dari Tuhan. Saya teringat satu nyanyian yang ditulis di Satu Tawar ini, puji-pujian Daud ini saudara, yang katanya Tuhan. Boleh kita nyanyikan sama-sama? Pada lewat nyanyian ini juga kita boleh semakin dekat dengan Tuhan. Kita boleh semakin merasakan Tuhan Yesus itu baik buat kita, bukan hanya karena kita menerima sesuatu yang untung bagi kita.
izinkan kami jauh dari Engkau. Begitu dalam berkat yang melimpah buat kami, yang membuktikan Tuhan itu sungguh baik bagi kami. Pada pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Bila firman-Mu ini boleh menguatkan hati kami, boleh semakin melekat kepada Tuhan, kami boleh semakin hari semakin mengenal Tuhan dalam hidup kami, sehingga ketika hati kami terasa jauh dari Tuhan, kami boleh langsung berubah, kami boleh langsung kembali bertobat mendekat kepada Tuhan. Sebab ketika kami ada berada dekat-Mu Tuhan, maka hidup kami akan berarti, hidup kami akan berharga Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah firman-Mu yang boleh dapat hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan terus memberkati hamba-Mu. Tuhan yang terus memulihkan kesehatan-Mu Tuhan, agar lewat kesehatan yang hamba-Mu miliki juga boleh terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nama Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Saya undang teman-teman yang akan membawakan speaker, boleh? Oke. Kita akan speaker sebentar ya teman-teman ya. Shalom semua. Shalom. Sorry guys, semua saya terlambat karena ya emang tadi baru nemu akhirnya. Oke, yang promosinya juga boleh. Oke, di games kita kali ini saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Oke. Permainannya ini lompat ya. Itu jump in, itu lompat ke depan, jump out lompat ke belakang, jump left lompat ke kiri, jump right lompat ke kanan. Oke? Kita saya ulang ya. Jump in lompat ke depan, jump out lompat ke belakang, jump left lompat ke kiri, jump right, Kiri, right, kanan. kanan. Kanan kiri. Kedua kanan kiri. Oke, kita coba ya. Jump in, jump out. Oke, saya mau saya kerja. Jump left. Salah kan itu kanan. Mulai kan? Oh bercoba. Ini kita langsung mulai aja. Iya lagi. Jump in, jump out, jump left. Mana? Enggak lah. Salah dia. Udah habis ke kiri ke kanannya lagi dibikin. Tiga kali. Jump in, jump out, jump left. Left. Jump right, jump left, jump in, jump right.
Yang ke kanan tadi siapa? Yang ke kanan tadi siapa? Enggak. Udah. Tinggal berapa ini? San, kesempatan menang besar San, banyak. Left kiri right kanan in depan out belakang. Jump in. Jump out. Jump in. Salah. Hadiahnya berapa? Jump in, jump out, jump left. Jump in, jump out, jump left. Jump right. Jump right. Lama. Jump in, jump left, jump out. Satu lagi, yuk, satu orang lagi. Jump in. Jump out. Jump left, jump right. Depan kiri, depan kiri, depan berpijak. Depan kiri. Semua bersuka cita, amin. Sebentar kita persiapkan persembahan kembali ke hadapan Tuhan. Sedang hambanya yang membawakan persembahan. Masa dengan hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat Tuhan. Untuk memuji menyembah, kami telah mendengar firman Tuhan Yesus. Bukan sebentar sampai kami akan membawa persembahan kami. Kemauan tangan persembahan kepada kita kami makin semuanya. Amin. Apa yang baik kami bersyukur Tuhan segala kebaikan dan kemurahan-Mu kami telah sampai di penghujung ibadah kami Bapa. Semoga terima kasih karena Tuhan Yesus. Sebentar saat kami akan menaikkan doa syafaat Tuhan Yesus bila mendengar dalam setiap suara Bapa. Kami berdoa menyampaikan firman-Mu Bapa kepada Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Kau memberkati hamba luar biasa Tuhan Yesus dalam setiap
apapun yang tanggung dia kerjakan terus Bapak berhasil dan beruntung Bapak. Bapak berkati pelayanannya juga Tuhan Yesus, biar melalui pelayanannya Tuhan Yesus, apa yang dia kerjakan dalam pelayanan Tuhan Yesus, boleh orang-orang diberkati oleh pelayanannya juga Tuhan Yesus. Kami berdoa buat istri dan anaknya Tuhan Yesus, mau berkati keluarga hamba Tuhan Yesus, mau berkati mereka dengan kelimpahan kesehatan dan damai sejahtera Tuhan Yesus, biar berkati senantiasa tercurah bagi keluarga hamba Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa dan buat gembala ini Tuhan Yesus. Saat selamat di dalam Tuhan Yesus, roh hikmat kebijaksanaan, Tuhan taruh dalam hidup hamba Tuhan Yesus, sehingga Mama Mudi boleh mampu memimpin anak-anak muda masuk dalam terang, boleh berjalan dalam kebenaran firman Tuhan Yesus. Kau memberkati suaminya Tuhan Yesus, kau memberkati kedua anaknya, biar keluarga hamba Mudi juga dalam perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gembala di tempat ini Tuhan Yesus Bapak, terus sebagai Bapak, biar aku memberikan kesehatan hamba kemanapun hamba pergi melayani Tuhan Yesus. Tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran boleh terjadi dalam setiap layanan hamba. Kau cukupkan keperluan hamba Tuhan Yesus. Apapun yang hamba perlukan, Engkau Allah sanggup menyediakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Dari mustahil, dari yang tidak mungkin bagimu Tuhan Yesus. Kau Allah yang memelihara keluarga hamba Tuhan Yesus. Kau Allah memelihara kehidupan hamba Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu Bapak. Kami juga berdoa ibu gembala kami Tuhan Yesus, biarlah ibu gembala kami boleh menjadi tiang bagi gereja dan keluarga Tuhan Yesus. Dan juga Kau memberkati keluarga hamba dan ketiga anak hamba Tuhan Yesus, biarlah masa depan mereka ada dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat anak-anak muda yang hadir di tempat ini pada pagi hari ini, biar kasih karunia Allah masa depan yang penuh pengharapan Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami terus. Kami percaya kami menjadi anak-anak terang, kami menjadi anak-anak kuat, kami menjadi anak-anak yang disertai oleh Allah. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa yang kami kasihi, bangsa Indonesia Bapak, biarlah mata dan